Halo, selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan channelnya Devin Motor On Road 25 jam 365 hari, no jadwal libur, kedaruratan mobil mogok sejateng DIY. Saat ini kami sedang mau test drive sebuah mobil. Ini mobil ini belum lama bongkar mesin total ini, jadi kemarin bongkar mesin total ini lumayan habisnya itu banyak sekali ini. Kasusnya kita evakuasi mobil ini dari daerah Jalan Kulon Progo ini. Kemarin kita evakuasi dari daerah Jalan Progo, Kulon Progo, kita tarik. Sudah kita turunkan mesinnya, sudah jadi. Ini lagi kita mau test drive bersama Pak Dibedi. Ini Pak Dibedi, ini Devin Motor mau tanya, ini kabarnya gimana Pak Dibedi? Ya, alhamdulillah. Suaranya agak keras dikit Pak De. Ini ada informasi dari sahabat-sahabat Devin mau bertanya, kalau Gunung Pring itu ada acara-acara yang kendaraannya itu ramai seperti itu, biasanya pada hari apa aja atau saat bulan apa aja itu Pak De? Kok ada perbedaan antara kadang sepi, kadang ramai, itu pengaruhnya dari apa itu? Pengaruhnya yang pertama hari libur. Oh, hari libur pengaruhnya pasti rame. Oh. Yang kedua itu bulan-bulan bulan khusus. Biasanya Rojab. Rojab. Oh. Rojab sama mau puasa itu ruah. Ruah. Oh, berarti ruah. Puasa Rojab ruah dan bulan Dzulhijjah. Suro. Oh, Suro. Berarti sekarang ini masuk Suro ini ya? Ya, Suro lumayan agak rame. Tapi itu habis Suro punya biasa. Ini kalau boleh tanya Pak De, ini untuk petugas yang berada di sekitaran makam yang bagian khusus untuk mengurusi masalah kendaraan keluar masuknya itu ada berapa personil itu Pak De? Itu yang di depan di pos itu ada 3, itu di lapangan 3 orang. Di lapangan 3 orang, di pos 3 orang, tapi sistemnya bergiliran Pak De? Jadinya digilir 3 shift. Oh, 3 shift. Dari jam berapa sampai jam berapa Pak De? Ya biasa jam kerja jam 7 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 11 malam, jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Oh, berarti 3 shift satu hari itu ya? Ya. Berarti caranya orang kerja itu satu hari ada 3 jam kerja itu ya? 3 jam kerja. 3 jam kerja. Tapi untuk gilirannya 3 hari sekali. oh, terus untuk liburnya gimana Pak De? Nah, liburnya kalau bisa dibilang nggak ada libur, itu cuman pergantian aja. Oh, berarti Pas liburnya pergantian dari pagi mau ke malam itu baru libur 1 hari 1 malam itu kan. oh, berarti tetap Kalau libur total bulan puasa itu pasti libur total semua. oh, pas bulan puasa. Jadi ini informasi untuk sahabat-sahabat Devin Motor semuanya, bahwa ternyata tempat wisata Gunung Pring itu ada istilah breaknya ya Pak De ya? Ya. Break itu sarana istirahatnya itu biasanya pada bulan awal puasa Pak De? Ya mulai tanggal 1 puasa Pak udah langsung libur. Berarti warung-warung itu kalau hari Ramadan puasa tutup semua Pak De? Ya kalau masalah tutup itu terserah, itu mau tutup atau enggak. Itu Oh. boleh saja, cuman ya kalau yang jualan itu kan nggak ada peraturan gitu. Mau buka ya boleh, nggak boleh. Tapi masalah kendaraan yang datang itu sudah jelas-jelas itu nggak seperti biasa, paling cuman kesenggol gitu. Cuman malam hari, dan malam hari cuman mobil kecil. Tapi berarti tetap bebas, boleh toh itu Pak De, sebenarnya bukan dilarang toh? Enggak boleh saja. Oh, jadi seandainya datang tetap boleh, ada pengunjung itu tetap boleh toh? Boleh. Jadi bukan dilarang, tapi cuma itu termasuk caranya kayak kebiasaan umum ya? Nah, yang petugasnya itu sing libur. Oh, jadi nek hari puasa petugas libur total? Libur. Oh, Soalnya ya, mau kerja apa orang
Oh. nggak ada yang di anu, Ah, nggak ini ada tamu, istilahnya nggak ada tamu. enggak. Nih. Posisinya masih ramai sekarang ini. Ini kalau yang di selatan ini sistem pembayaran tiket masuknya gimana nih Pak De? Sebetulnya sama ini, kalau di sini mah sebenarnya nggak wajib bayar lagi, itu cuman ya apa, tergantung panitianya mau ngasih tip lah, istilahnya tip buat pengatur Oh. parkir itu tapi nggak wajib. Oh berarti bayarnya cuma sekali pas pintu portal masuk Iya, itu ya? iya. Oh berarti sebenarnya untuk parkirnya sudah termasuk uang tiket masuk? Iya, udah ada. Oh, uang tiket masuk. Nah, ini informasinya untuk sahabat Devin semuanya. Ini saat ini termasuk puncak ya Pak De ya? Termasuk anu, Suro itu termasuk hari rame gitu ya? Ya, Suro bisa dibilang rame itu. Nah ini Pak DBD ini adalah petugas portal yang jaganya di sini, di depan ini. Nah ini kita ada, ini yang jaga siapa Pak D sekarang? Dari Pak Iksan. Pak Ihsan. Oh itu Pak Ihsan. Ini hampir semua petugas asli Gunung Pring Pak D? Dia diwajibkan orang Gunung Pring. Oh wajib orang Gunung Pring ya berarti. Untuk para petugas Khusus buat orang Gunung Pring. Gunung Pring. Memberi apa, lapangan kerja buat Gunung Pring. Anak yang jualan itu Pak D, itu wajib orang Gunung Pring apa orang luar itu Pak D? Ya kalau yang jualan di bawah atau di atas itu sebenarnya itu tetap orang Gunung Pring dulu yang Prioritaskan. diutamakan, yang Oh. diprioritaskan. Tapi banyak orang yang pinter itu, wah dia terus beli rumah di sini, pindah penduduk di sini. Jadi kadang mungkin Beli ada yang tanah, nikah, itu nikah punya dengan orang anak sini. dinikahin sini, jadi Punya dia pinter usaha. karena dia jiwa apa, Jiwa bisnis ya. bisnisnya itu berpotensi mungkin ya, terus dia punya keinginan yang gitu, pindah penduduk, pindah rumah, pindah penduduk. Oh. Jadi dia kan sudah jiwa Dagang, penduduk Gunung Pring, bisnis ya. Oh. tapi pendatang tapi tetap punya penduduk atau penduduk Gunung Pring. Berarti prospek untuk bisnisnya luar biasa ya Pak D ini ya. Iya, itu bisa dibilang nggak, malah semakin ramai gitu. Semakin tahun semakin berkembang ya Pak D ya. Nggak kayak pasar, mungkin kalau pasar kan, pasar itu kan mungkin cuma itu aja. Kalau di tempat wisata atau di seperti tempat-tempat ini kan pengunjung berganti-ganti, Mas. Ganti-ganti. Yang weh. dulu juga Oh. mungkin masih ada dan tambah lagi ada Ya. apa itu, jadi penyebaran berita atau ketok tulare dari pengunjung yang lain ke yang lain, mungkin itu bisa nambah banyak pengunjung. Nah ini kan informasi Pak D kemarin tadi malam ini Devin Motor itu kan membetulkan rombongan bis dari Lampung. Nah, berarti kan posisi yang dari Lampung itu banyak Pak D yang suka Surakarta ke sini Pak D. Wah, itu dari pertama itu Lampung, dari Lampung Jawa Barat itu yang paling lama itu, Mas. Oh, Lampung paling Barat, lama itu Jawa Timur. Lampung. Oh. Iya. Tapi gini Pak D, saya herannya sopir-sopir bis, kernet bis yang membawa mobil dari Lampung ternyata bisa bahasa Jawa lewat Pak D. Nah, itu orang Teran itu. Orang Teran. Oh, berarti aslinya. Mbah-mbahne wong Jawa itu. Oh, berarti tadi malam yang Keturunan memanggil kita itu ternyata asli orang Jawa. Makanya saya heran orang sopir-sopir itu kan dari bisnya bis Lampung, tapi ternyata bahasa Jawanya kok sudah logatnya juga di sana logat Jawa. orang Jawa itu. Oh, Di Lampungnya orang Jawa semua. olah di Lampung itu memang banyak orang Jawa toh. Wah, ya. Itu teman saya juga apa? Mertuanya itu orang Jawa, tapi hidupnya di Lampung. Oh, Abang. sabuk Pak D. Sabuk. Jadi informasinya ternyata
yang dari Lampung itu sudah termasuk nganu ya, berziarah sudah lama itu ya. Nah, itu daerah yang istilahnya buka babat alas lah. Oh, berarti orang yang Lampung yang suka ke Gunung Preng itu kemungkinan itu juga orang Jawa yang tran ke Lampung gitu Pak De. Oh, Tran ke Lampung. berarti ini ada informasi dari Pak De Bedi. Pak De Bedi ini Biasanya adalah asli Lampung ya mungkin nggak kesini man nggak banyak. oh, yang asli Lampung mah enggak banyak kesini. Berarti yang kesini tetap yang orang-orang Jawa yang tinggal di Lampung ya. Ini Pak De Bedi ini adalah petugas dari istilahnya apa Pak De? Penjaga portal. Ya Retribusi, penarian retribusi wisata, lokasi wisata ya, itu kan termasuk lokasi wisata pemerintah itu ya Pak? Apa pengelolaan itu pemerintah atau setempat itu Pak? Desa. Desa ya? Oh berarti itu termasuk sumber daya asli dari desa itu untuk pengelolaan serta penghasilan itu berarti pengelolanya tetap dari desa itu ya? Tapi biasanya kalau ada tempat wisata itu biasanya tetap dari pemerintah itu tetap turun tangan dalam masalah pengembangan ya Pak De ya. Ya itu ada izin-izinnya kan Pak De. Berarti pemerintah juga ngasih anu lah sedikit Bantuan dana dikit, untuk pembangunan oh, makam ya berarti ya. ya. Kalau boleh Itu tanya Pak De sebenarnya itu kan udah di apa dapat surat kepariwisataan dulu dari Menteri Pariwisata itu. Jadi udah resmi jadi pariwisata atau religi. wisata religi ya termasuk Wisata religi gitu. wisata religi. Nah menurut Pak De mulai berkembang lebih besar itu perkiraan berapa bulan atau berapa tahun dari sekarang? Ya dari sekarang tuh tahun 2000 sebelum 2000 mungkin 2000 itu baru anu Mulai pesat ya perkembangan. enggak dah tahun 90-an. Oh 90-an sudah mulai berkembang. Udah lumayan ya 90-an. Berarti wisatawan dari luar sudah banyak ya tahun 90-an. Ya udah ada cuman kalau masalah petugas-tugasnya belum seperti sekarang baru, dan parkiran belum seluas itu. Oh Belum bisa anu terus lama-lama dari tahun 88 itu udah lama. pembangunannya berarti mulai tahun 88 Pak De itu parkirannya itu terminal itu. Ya sekitar 8 Tapi belum seluas sekarang ya. belum. Nah itu informasi untuk makam yang berada di atas itu sebenarnya makam siapa saja toh itu Pak De? Kok Wah, bisa setenar itu? Itu sebetulnya makam banyak banget, tapi yang jadi yang jadi ikon yang pertama terkenal itu ya Raden Santri. Mbak Raden Santri itu. Dan badan Mbah Gojogo Rekso. Jadi itu Raden Santri Mbah Gojogo Rekso itu masih satu terah. Terus kalau Mbah Dahlar itu? Mbah Dahlar itu terahnya di Pondok Watu Songo. Tapi Mbah Oh. Dahlar itu juga di atas, tapi yang itu ada dua, di atas itu ada dua. Pengelolanya ada dua. Oh, pengelola ada dua Yang tadi. sebelah barat atau kulon itu dari Yogyakarta, Raden Oh. Santrinya itu, Santri. karena dia keturunan dari keraton sana Mataram. Oh, berarti tapi itu ada kaitannya dengan nganu toh, Keraton Jogja toh itu Pak De? Ya itu Pangeran Wah, ini Singosari. informasi yang sangat bermanfaat. Ya kali Pangeran ini. Singosari itu mengembara keluar dari kehidupan di keraton, mengembara menyebarkan agama Islam di daerah Muntilan, terus di Gunung Pring sampai dia meninggalnya di Gunung Pring, kemudian dimakamkan di situ. Termasuk Mbah siapa itu, kalau di santren itu juga Kiai Krapyak. Nah, itu Kiai Krapyak itu juga
ada hubungannya dengan keraton Jogja juga ya? Iya. Jadi itu penyebaran agama Islam di daerah. Gunung Preng ya, awal Preng. mula ya. Berarti sebenarnya mungkin dulu Gunung Preng itu tetap aslinya mungkin Buddha Hindu teman, berarti itu yuk dulu ya sebelum Islam masuk ke Gunung Preng ya? Ya itu ada candinya kok dulu. Oh itu, oh di atas gunung ada candi? Ada. Oh berarti tetap Cuman termasuk anu ya? candi cuman bukan bentuk candi, cuman apa patung. Oh, Patung berapa jumlahnya, sekitar 10 atau 5 itu. karena memang dulu Islam itu masuknya di Indonesia setelah Buddha dan Hindu ya. Jadi sebelum ada Islam masuk mungkin ya dulu nenek moyang kita sebenarnya Kejawen, Pak. kejawen ya, kejawen atau nenek termasuk ikut Hindu Buddha mungkin ya. Terus nah untuk acara-acara tertentu biasanya ada pas apa aja Pak De? Bulan-bulan apa mungkin ada peringatan-peringatan apa? Ya, tanggal 1 malam 1 Suro itu haul-haulnya Mbah Raden Santri dan Mbah Gojogorso itu pengajian. Yang pertama itu semaan Al-Quran itu. Lokasinya di mana Pak De? Ya di rumah itu, di rumah Simbah Jogorso. Oh berarti di tempatnya Dalam, Gus ya. Gus Ipul sekarang itu ya? Ya, Gus Ibu itu termasuk keturunan ke-3 atau ke-4 itu. Cucu apa itu. Nah, Gus Ipul itu adalah yang sering manggil kita untuk kedaruratan mobil di pondoknya Mbah Gus Jogorso. Mbah Gus Jogorso itu ya yang termasuk turunannya Kiai Raden Santri itu ya? Turunannya Mbah Gus Jogorso tadi. Dari Mbah Jogorso, Mbah Jogorso, Mbah Mbah Anwar. Mbah Anwar ya betul. Mbah Ingit. Mbah Ingit oh ya. Mbah Ingit baru. Berarti nek Mbah Anwar, Mbah Ingit itu adiknya Mbah Gus Jogong? Ya keluarga ya? Ya masih keturunan sama keluarga. Terus sekarang yang pegang malah itu kalau Mbah Anwar itu Mbah Ingit itu kan termasuk putra malah. oh Putra Mbah Ingit, Mbah siapa? Mbah Anwar atau Mbah Jogorso gitu. Mbah Anwar, Mbah Ingit itu termasuk kerabat dekat dari Mbah Gus Jogorso ya. Ya. Terus Cuman sekarang kalau Mbah Gus Jogorso kan nggak punya putra yang tidak punya putra ya. kandung, cuman dia ngangkat anak itu. Jadi, Sekarang yang itu. istilahnya yang ustadznya di sana yang keturunannya Gus Ipul itu ya, Gus Saiful Anam. Ya. Itu sekarang jadi penerus dari Mbah Raden Santri atau Mbah Jogorso itu sekarang. Ya tempatnya tetap di situ, ada pondok pesantrennya juga itu, santri-santrinya juga ada. Kalau yang namanya hall itu apa tadi Pak De? Kalau ada Ya, hall itu mesti istilahnya, ramai. haul itu memperingati atau istilahnya hari pas meninggalnya seseorang gitu. Tapi seorang yang punya Karisma itu ya. karisma yang istilahnya itu ulama-ulama atau aulia, keturunan dari para orang ulama gitu. Berarti Itu acara biasanya, yang terbesar hall itu berarti yang terbesar acaranya. Ya, acara haul itu besar, itu termasuk acara yang utama. Berapa hari itu Pak De? Itu 1 mingguan paling enggak. 1 minggu. Berarti selama 1 minggu itu tugasnya Pak De dan teman-teman super ekstra itu ya? Ya itu bisa dibilang begitu. Kalau pas rame itu tetap 1 orang sip-sipan atau kemudian 2 orang Pak De? Ya kalau bulan Rajab Ruah mau puasa rame banget itu ya, itu dari kelurahan atau pegawai desa itu bisa kadang membantu Oh. untuk mengatur lalu lintas. Oh ya.
Termasuk Kalau untuk penarikannya portal berarti penarikan kita dibantu. tetap sendiri. Oh, tetap penarikan khusus petugasnya portal Cuman tol. dia cuma ngatur Ngatur lalu lintasnya lintas, biar keluar masuknya masuknya. bisa bergantiannya. Hmm. Nah, itu terus sebenarnya keluar masuknya itu ada jalan sendiri atau cuma satu jalan itu Pak De? Nah itu belum ada itu jalan keluar masuknya baru satu itu. Oh, baru satu itu Jadi toh. kita itu makanya kadang-kadang sering macet kalau pas rame banget. Jadi ke petugas atau orang kelurahan itu terus membantu untuk mengatur lalu lintas. Kalau itu ada yang seragam-seragam bantu paspol itu dari pihak mana itu Pak De? Ada yang Itu ada 2 itu atau 3 malah dari Kompas itu dari kesatuan ya istilahnya buat keamanan di Gunung Pring. Dan ada Linmas juga banyak itu. Terus dari sendiri dari GP Angsornya itu ada Banser. itu yang seragam-seragam doreng itu ya. 3 macam. Kalau Kompas itu denger-denger anggotanya kok ada yang luar Gunung Pring. Tapi berarti memang Kompas itu sistem luas. Luas tuh. Kompas itu luas. Tapi tetap aslinya basisnya di Gunung Pring. Ya dulu di Gunung Pring, basisnya Gunung Pring. Dulu kan ada bencana itu buat ngurusi bencana itu kayaknya. Pas Merapi. Berarti Kompas itu banyak yang diurusi, tidak cuma Kolda ya Pak De ya? Tidak cuma bantu di acara Kolda, tapi ada acara Ya, itu sosial lainnya ya. Udah intinya kan relawan itu ya. Relawan ya. Relawan buat bantu keramaian lah. Ini untuk informasi seluruh sahabat Devin dimanapun Anda berada, bisa untuk acuan saat Anda mau berkunjung ke Gunung Pring yang saat mau ziarah. Biasanya untuk hari-hari yang ramai itu tadi apa aja Pak De? Bulan Suro, terus Ya terus habis Lebaran itu. habis Lebaran terus Awal itu Haulnya 1 Suro itu. Oh ya. Terus mau puasa itu bulan Rajab dan bulan Syawal. Oh berarti sebelum puasa itu justru malah rame, tapi setelah puasa langsung sepi. Oh itu berarti ada semacam grafik rutinitas itu Pak De ya. Berarti itu termasuk sudah cara tradisi dari awam toh, itu enggak ada yang mengatur toh Pak De? Nggak ada yang ngatur, itu udah sendiri. Udah Otomatis. sesuai di lapangan, kondisi lapangan itu ya. Ya, Jadi enggak ada yang merintah dan enggak ada yang melarang toh itu. nggak ada. Jadi mau kapanpun ke situ ya tetap sebenarnya enggak masalah, bebas toh itu. Sebetulnya bebas. Cuma karena sudah tradisi dari nenek moyang dulu, kalau sebelum puasa itu rame, tapi begitu memasuki awal puasa langsung sepi gitu ya. Iya. Tuh. Tapi menurut Pak De sebenarnya itu pengaruhnya dari apa itu? Kenapa kok puasa kok enggak pada berkunjung ziarah, padahal sebelumnya berziarah banyak itu? Pengaruhnya itu mungkin ada apa atau? Pengaruhnya ya karena bulan puasa aja itu. Bulan puasa kan pada istilahnya kalau puasa ya nggak toh. Pada apa ya namanya? Nggak pergi-pergi berarti ya? Udah bagi fokus untuk beribadah di rumah. Tapi Kalau seandainya bulan puasa ya mungkin dia udah tetap naik, boleh tak Pak De? ya naiknya paling malam Malam. sehabis sholat tarawih. Kadang malam berarti. Nah, sehabis sholat tarawih itu pada naik, cuman nggak banyak, cuman lokalan gitu. Cuma lokalan, jadi enggak yang dari luar Jawa enggak ada ya? Nah, Ini kita posisi Jalan Borobudur. Kita lagi test drive mobil, sekalian kita wawancara sama Pak D. Bedi. Ini adalah petugas
retribusi makam wisata Gunung Pring. Mungkin informasinya Pak De, untuk Pak De itu sejak tahun berapa di Gunung Pring sebagai petugas retribusi parkir itu, retribusi masuk ya? Ya, Retribusi masuk wisata. Kendaraan. Oh, nah perorangan berarti tidak ditarik Pak De? Ya, itu cuman hitung bis, hitung mobil aja. Oh, berarti kalau jalan kaki ke makam Gunung Pring tidak ditarik retribusi? Motor juga enggak. Oh, motor juga enggak? Motor ada parkiran khusus. Oh. Tapi itu pribadi itu. Oh, berarti kalau motor enggak ditarik retribusi wisata ya? Nah, Bayar parkir toh? ya. Oh, berarti yang ditarik itu mobilnya itu termasuk ongkos parkir sama retribusi masuk, tetapi orangnya per kepala tidak dihitung per kepala atau itu? Enggak. Oh, itu Kalau saya udah informasinya. dari tahun 2004 pertengahan. Oh, 2004. 2004 bulan September kakek. Jadi sekarang udah sekitar berapa? 15 tahun ya. Oh, ya itu nganu kok ya dulu bapaknya Pak Debedi alias bapaknya Pak Devin dulu nganu kok ya ikut jaga sebelum Pak Debedi ya. Ya. Oh, berarti ya termasuk Pak Mbah Muson itu termasuk cikal bakale petugas retribusi nganu ya, retribusi wisata itu ya. Ya, retribusinya mulai dari itu. Sebelumnya belum ada retribusi, cuman langsung parkir. Oh, itu dulu pas pengelolaan zamannya Pak Lurah siapa itu Pak? Pas Mbah Muson. Pak Untung. Oh, pas Mbah Muson dulu jadi petugas retribusi itu pas zamannya Pak Lurah Untung berarti ya. Ya. Sekitar tahun berapa tuh Pak Lurah Untung itu? Hah? Sekitar tahun berapa? Pak Untung itu tahun terakhir itu tahun berapa ya? 89. Oh ya udah lama ya. Berarti perkiraannya di bawah tahun 2000 tuh yang jelas itu. Ya, Di bawah tahun 2000. 49 sampai tahun berapa? Tahun 90 sudah ada tuh 95 lah berarti. Sampai 95-an tuh. Iya, berarti Itu lah ya sampai 95 atau 96 itu Pak Untung. berarti mulai perkembangan wisata yang 2000 ya. lebih Kalau saya mulai 2005. 2005 sekarang 2022 berarti 7 tahun Pak De. 7 tahun 17 atau 5? Oh. 17 toh. 17 tahun ya berarti ya. Oh ya cukup lama juga. Nah 17 tahun itu untuk personel petugas penarian retribusi itu ada pergantian personel enggak Pak De? Ya, itu nggak ada kalau orangnya itu masih kuat di situ ya nggak ada pergantiannya kalau pas kosong aja. Oh, ini selamat siang untuk Pak Arya Bima. Ini Pak Arya Bima itu juga salah satu pengusaha yang ikut berbisnis di makam wisata Gunung Pring ini. Kita lagi test drive mobil sekalian kita wawancara sama Pak Bedi atau Pak Wareng. Pak Wareng itu salah satu petugas retribusi penarikan wisata religi Gunung Pring yang sudah sekitar berapa? 17 tahun Pak De? Ya, Hampir 20-an berarti ya. Hampir mendekati 20 tahun di sana. Ini untuk sahabat-sahabat Devin dimanapun Anda berada, mungkin yang berada di luar Jawa, karena banyak sekali follower dan pengikut Devin Motor yang dari luar Jawa, yang dari Sumatera, dari Sulawesi itu juga banyak. Itu sering menanyakan rumahnya Oku Timur ada. Oh, Sulawesi enggak Oku Timur. ya itu pokoknya banyak yang bertanya masalah makam wisata itu. Dari lokasi bengkel kita di bawahnya persis, ya itu kan banyak yang nanya-nanya itu tempat wisata itu sebenarnya wisata apa atau itu gitu kan, ada yang belum tahu, ada yang tahunya itu tempat bersejarah seperti apa, model ada monumennya atau apa itu kan. Jadi yang jelas itu makam, kalau zaman Jawa dulu bilang macam makam keramat ya Pak Dea. Makam keramat, tapi kalau sekarang kan sistemnya sudah bukan keramat lagi, tapi aulia istilahnya.
semacam wali, keturunan wali. semacam wali 9 itu ya. Tapi itu ada garis keturunan dari keraton Yogyakarta ya. Yogyakarta apa Solo Pak De? Jakarta. Yogyakarta ya. Jadi Yogyakarta itu. Kalau di Yogyakarta itu banyak sekali makam-makam yang diziarahi seperti itu Pak De ya. Ada di itu Mundi. Kalau orang bilang itu di Pandanaran itu loh. Oh, Nah, itu sudah ada. Imogiri. Imogiri ada di mana? Di pantai apa itu ada kan? Kusumo. Parangkusumo itu ada, itu juga makam, ada makam. Itu ada makam banyak. Jadi sebenarnya kalau wisata wisata makam religi itu juga tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mendesain, tapi itu secara alamiah berarti Pak De ya. Jadi itu secara alamiah karena juga ada semacam sunnah untuk mendatangi makam-makam para ahli agama ya, ahli agama, kemudian untuk mengingat pada kematian, terus ada juga yang istilahnya itu juga tradisi. Jadi itu emang dari sejak dulu ya Pak De. Jadi mungkin sudah menjadi tradisi sejak dulu dan itu bukan didesain atau dibuat, tidak ya toh. Jadi itu karena memang sudah ada sejak dulu. Jadi caranya itu ya semacam kalau di dalam negara kekayaan tradisi ya, kekayaan tradisi budaya itu berarti. Ya. Jadi termasuk kekayaan tradisi budaya di Indonesia. SDM yang kemudian itu bisa mengembangkan kenaikan ekonomi ya. Ya, ekonomi di sekitarnya. Ya itu untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup. Menaikkan taraf hidup. Juga membuka lapangan kerja. Ya, lapangan kerja ya untuk pembangunan juga sampai saat ini masih berlangsung ya Pak De ya. Dari pembangunan kadang juga dari usaha-usaha bisnis yang ada di situ semakin berkembang, dan menurut informasinya di situ sekarang sudah semacam pusat kuliner Nusantara juga Pak De ya. Nah, itu termasuk udah apa ya, orang mau cari oleh-oleh, mau cari apa aja di situ udah ada, dari bahan mentah sampai yang mateng itu ada. Bahan mentah juga ada Pak De? Ada, seperti bahan mentah Mas, dia ada kain ataupun kalau mau pertanian juga ada itu, alat-alat pertanian ada. Berarti hampir semacam kayak pasar tradisional ya. Ada, baju pakaian banyak. Baju pakaian. Nah, yang dijual yang merupakan ciri khas Gunung Preng terus apa itu Pak De? Ciri khas Gunung Preng ya itu makanan, termasuk buah-buahan salak lah. Oh, salak. Salak mungkin itu jadi sering di Wah, itu yang terkenal sekali makanan ciri khas Gunung Preng itu apa, yang kayak bubur itu apa itu Pak De? Bendra. Betul, bendra itu kan Bendra. sempat viral di medsos itu Pak De. Itu makanan asli Gunung Preng katanya, sempat ada lagunya juga sama itu yang kalau puasa itu apa itu dari ketan sama telo itu apa ini? Oh, itu kopes. Kopes Jemuna. Itu kopes. sampai ada lagunya itu, lagunya juga viral itu. Kalau Jemuna dari telo ketan. Kalau kopes dari ketan asli ketan. Itu juga merupakan kekayaan itu tradisi asli dari Gunung Preng, termasuk kekayaan SDM juga karena sempat dibuatkan lagu sampai viral, kemudian naik daun juga kan makanannya itu blenderang dan apa itu kopes Jemuna ya, itu naik daun juga karena di medsos, di YouTube juga sempat viral. Nah, itu Gunung Preng itu istilahnya pusat buat transit para peziarah itu ya. Dari Wali Songo misalnya, Wali Songo itu pasti transit ke situ. Kalau mau penyebaran ke Jogja atau mau ke dulu pasti transit di situ, beristirahat. Istirahatnya itu karena itu di tengah-tengah itu. Tengah-tengah.
Jadi yang mau ke Jawa Timur itu kan dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, tapi transit di Gunung Pring itu, baru nanti pagi melanjutkan perjalanan. Yang dari timur pagi-pagi nanti transit dulu di Magelang, di Gunung Pring itu, baru kalau udah istirahat, udah makan, udah mandi, baru meneruskan perjalanannya mau pulang ke Jawa Barat itu. Jadi Gunung Pring itu Transit ya. letaknya di tengah-tengah. Tengah. Kalau pas ada liburan sekolah itu, anak-anak sekolah, anak-anak apa, mungkin mahasiswa itu juga kadang banyak yang di itu terus transit nginep di situ untuk beristirahat. Fasilitasnya? Makan, fasilitasnya ya di situ udah ada lengkap. Penginapan ada. Penginapan banyak sekali itu. Kalau itu yang milik siapa itu, Pak De? Itu pribadi, Oh, pribadi, bukan milik pemerintah. bukan. Oh, berarti dari masyarakat sekitar yang bikin perkembangan rumahnya untuk homestay ya. Ya, homestay gitu. Berarti biasanya kalau yang ke situ rombongan menempati ya, bukan per kamar tapi Bukan, satu kan rombongan. satu rombongan berarti ya. Jadi informasi untuk seluruh sahabat Devin dimanapun Anda berada, walaupun tidak ziarah ke Gunung Pring, tapi bisa transit, istirahat dan menginap di situ. Begitu toh ini Pak De? Bisa. Jadi itu Kalau mau cari penginapan, kita mau lanjutkan perjalanan kok masih udah malam. Nah, di situ transit dulu cari itu. penginapan bisa, baru pagi nanti ngurusin perjalanan. Bisa di situ cari penginapan banyak. Nah, itu informasinya untuk mungkin juga untuk seluruh teman-teman dan sahabat Devin Motor dimanapun Anda berada yang sedang berwisata ke daerah Muntilan Magelang, bila kesulitan mencari penginapan ataupun hotel yang mahal, bisa lebih efisien, ekonomis dengan cara menginap di Gunung Pring dengan sistem rombongan ya Pak De ya. Ya. Jadi sistem rombongan, bayarnya satu paket, tapi itu dapat makan juga enggak Pak De kalau gitu? Enggak, ya beda, cuman menyediakan. Oh, lah. menyediakan. Oh, Menyediakan berarti kamar mandi, WC, tapi oh, kalau kamar mandi WC mungkin udah apa langsung. oh, Tapi yang makan itu beda. berarti Kalau makan tetap saya ya bisa untuk langsung makan di lokasi tetap ada gitu tak itu. ada, cuman itu Untuk beda. musola, WC, tempat makan itu tetap semuanya bisa tersedia. Seandainya menginapnya sampai 2 hari, 3 hari juga bisa itu berarti ya. Boleh. Wah, ini informasi yang sangat berharga untuk para pelaku wisatawan yang mungkin sering sekali melewati daerah Gunung Pring. Jika Anda butuh penginapan secara ekonomis ataupun tidak perlu ziarah naik ke gunung ya Pak De ya. Enggak. Ya, jadi rombongan bis itu belum tentu semuanya ziarah ke atas toh berarti itu. Iya. Ada yang Cuman wisata belanja aja belanja. bisa. Oh ya tuh Pak. Memang karena di situ memang tempat wisata ya. Jadi sudah jadi tempat wisata umum, rombongan itu belum tentu orang Islam juga ada. Jadi ada yang non Muslim pakai rombongan mobil pribadi mampir ke situ belanja. Nah, itu kan berarti kan bebas ya itu. Ya boleh, kalau cuma belajar-belajar juga nggak apa-apa. Ya. Itu seandainya naik ke atas pun non Muslim juga boleh toh sebenarnya. Untuk yang bagi yang belum tahu pengen melihat itu kan tetap boleh toh itu. Kurang tahu juga. Kurang tahu tapi tetap Belum pernah kayaknya. oh belum tahu. Oh, tapi karena sudah termasuk tempat wisata mungkin boleh ya tempat. Mungkin tapi untuk sementara mungkin karena yang rata-rata naik ke atas itu karena memang menjalankan setelah seperti sunnah ya, seperti sunnah ataupun juga tradisi yang sudah biasa dilakukan, ziarah kubur para aulia atau wali songo. Nah, mungkin untuk kedepannya Pak De, harapannya Pak De apa dengan adanya wisata religi di Gunung Pring? Harapannya mungkin sebagai petugas-petugas dari pengelola itu apa yang diharapkan Pak De Bedi? Ya harapannya tetap bertambah ramai, tambah makmur, tambah apa itu
pengembangannya ya. pengembangannya Pembangunan. dari pembangunan juga lebih lancar lagi, dan semoga semuanya itu bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar dan bisa dirasakan oleh semua orang yang melintas ataupun orang yang datang ke situ itu merasa nyaman, merasa aman, nyaman. merasa damai, dan sepertinya pengen lagi ke situ gitu. Jadi nggak ada Trauma, kapoknya, ya. nggak ada kapoknya. Tidak ada kapoknya. Jadi tidak ada itu kapoknya. merasa aman, nyaman, dan penak gitu. Tapi mungkin kalau saya pribadi melihat lalu lintas yang seperti itu, mungkin alangkah baiknya kalau penataan kota mungkin berapa puluh tahun yang akan datang dibuat jalan masuk sendiri, keluar sendiri, itu bisa lebih tertata, mungkin tidak akan macet ya Pak De ya. Ya itu dulu sebetulnya udah ada itu rencana, cuman belum terlaksana. Oh ya. Mungkin untuk tahun kedepannya mungkin lewat selatan yang keluar atau sebaliknya yang masuk lewat selatan mungkin bisa itu ya. Tapi untuk portalnya ada berapa Pak De yang ke wisata Gunung Pring itu? Ya cuman satu itu. Oh cuma satu. Seandainya masuknya tidak lewat portal berarti termasuk ilegal itu Pak De? Ya itu mungkin dia udah tahu atau emang nggak tahu, ya ada juga lah ya. Nah, masalah itu mah biarin saja lah. Yang penting kita ngurusin yang lewat jalur ya. Jalur ya udah. Kalau lewat jalur ya harus Biar. patuhi peraturan. Gitu. Itu mah pasti ada aja lah, namanya sekarang itu lah, atau dari dulu ada kan yang tertib dan nggak tertib itu pasti. Kalau izin Pak De, mau tanya, seandainya para sahabat DP Motor ingin tahu biaya untuk masuk bis berapa, mobil kecil berapa, izin boleh enggak Pak De? Ya boleh, di sana sudah ada tertera di depan kantor itu untuk bis besar tuh 50.000. Oh 50.000, itu untuk bis-bis yang besar. Untuk medium atau Telung papat itu 30. Oh 30. Untuk engkel atau pintu satu itu rodanya nggak gandeng itu. Oh Engkel atau apa? elep. Termasuk elep, terus apa itu travel lah, itu 20.000. Kalau mobil pribadi 10.000 untuk motor enggak, untuk motor enggak bayar, itu nanti ada penitipan sendiri. Oh jadi informasi kalau pakai motor tidak ada penarikan retribusi. Mobil kalau nggak mau jarah nggak ditarik, orang jalannya umum ya, bercampur. Oh jadi untuk warga setempat aktivitas tetap lewat situ berarti ya biasa Ya. masuk. Jadi tetap orang yang lewat situ untuk bertamu ke kampung halaman tetap masih biasa, tidak ada retribusi ya Pak De ya. Itu mungkin untuk gambaran-gambaran kedepannya itu mungkin bisa dibuat jalan masuk dan keluar itu satu jalur biar saat keramaian yang luar biasa mungkin tidak macet pada biasanya. Nah, itu mulai macet itu sejak tahun berapa Pak De? Mulai ada kemacetan di situ. Mulai macet itu tahun berapa ya? Saya masuk tahun 2000 itu udah rame kok, udah mulai banyak rame. Tahun 2000-an itu udah rame. Pokoknya kalau bulan ruah mepet bulan puasa itu mesti rame itu. Oh, berarti ramai itu memang sudah sejak dulu Pak De ya? Iya, pokoknya dari sebelum tahun 2000 lah, tahun 90-an itu udah rame. Oh. Terus kalau posisi hal-hal itu berarti posisi penitipan yang mobil pribadi di mana Pak De?
mobil pribadi. Ya. Itu paling-paling ya langsung di pinggir-pinggir jalan itu nanti. Oh, Kalau yang nggak muat ke parkiran di pinggir jalan. berarti untuk parkiran yang mobil pribadi sebenarnya sudah tidak cukup menampung saat keramaian puncak ya? Nggak muat. Sudah muat. Karena untuk pedagang-pedagang yang jualan-jualan pada saat musiman itu biasanya orang mana aja Pak De? Musiman? Ya, pas hall itu kan ada penjual-penjual banyak sekali tuh pendatangan pakai mobil-mobil itu loh. Oh, Itu orang mana aja itu? Itu ya biasanya banyak, itu ada yang dari Jogja juga bisa. Oh, dari Jogja barangnya. Itu kan memang keliling dia, keliling cari keramaian. Berarti seperti nganu ya di Sekaten itu ya. Cari-cari Cari Sekaten. tempat-tempat keramaian gitu. Dia pindah-pindah. Memang nganunya ya udah jadi caranya kayak pasar malam itu ya. Pasar malam yang bikin alat-alat permainan anak barang itu ya, berarti biasanya mengikuti arus-arus perkembangan dari keramaian-keramaian tertentu ya. Iya. Oke, gitu aja informasinya kepada seluruh sahabat DB Motor dimanapun berada. Terima kasih sekali Pak DBD telah memberikan informasinya yang sangat bermanfaat untuk seluruh sahabat DB Motor yang sering bertanya itu yang di luar pulau itu kan sudah tahu wisata Gunung Preng tapi belum tahu tempat apa itu. Mungkin dengan informasi ini bisa lebih tahu. Sering bertanya lewat messenger, oh nganu toh Devin Motor itu lokasinya di tempat wisata Gunung Preng. Wisata itu apa, Gunung Preng itu ciri khasnya apa? Mungkin dengan informasi yang diberikan oleh Pak DBD secara gamblang dan mungkin durasinya kita cukup lama nih Pak D. Ini mungkin hampir 20 menit ada Pak D ya? Lebih mungkin ya? Ini 20 menit ada lebih kok. Lebih ya, ini nanti bisa dilihat juga di YouTube-nya channel Devin Motor untuk 25 jam. Nanti langsung buka saja channel YouTube Devin Motor Howi 25 jam 365 hari no jadwal libur. Jangan lupa subscribe channel Devin Motor dan berikan saran. Hah? Ini rombongan wah ini berarti rombongan bus yang ya ini hampir mau ke sana ini. Oke, gitu aja. Terima kasih Pak D untuk informasinya. Mungkin ada yang disampaikan untuk sahabat-sahabat Devin Motor di seluruh Indonesia Pak D, apa yang akan disampaikan? Bagi para sahabat Devin Motor, sahabat Devin yang dimanapun Anda berada, apabila Anda ingin berkunjung ke makam Aulia Gunung Preng, silahkan. Di sana sudah tersedia beberapa keperluan kuliner, juga ada macam-macam kebutuhan dari bahan-bahan yang mentah, misalnya ada alat pertanian, ada lain-lain, bisa silahkan monggo. seperti cobek ya, cobek itu ya Pak D ya. Nah, itu cobek dari batu asli, itu buatan Muntilan. Nah, Muntilan juga di Gunung Preng juga banyak yang produksi Batu asli Merapi ya. monggo silahkan. Dan di sana dijamin aman. Asli itu? Asli, dijamin asli batu. Untuk kenyamanan, untuk keamanan ditanggung aman, nyaman. Di sana banyak yang sudah merasakan keamanannya, kenyamanannya. Monggo silahkan, mau datang ke parkiran itu luas, parkir luas. Apa tempat makan juga banyak. Komplet ada ya? Penginapan, homestay-nya. Kalau mungkin kemalaman bisa cari penginapan. Kalau pakai motor juga ada penitipan di situ. Ada juga musola, itu pasti ada untuk beristirahat sambil menunaikan ibadahnya. Monggo silakan. Selamat bergabung dengan Devin Motor dan selamat untuk berdatangan berziarah ke tempat
aulianya makam Gunung Pring Simbah Raden Santri dan Simbah Kujo Gorso. Monggo. Oke, terima Selamat siang. kasih informasinya. Kita off dulu, nanti kita sambut lagi di channelnya Devin Motor on the Road, kedaruratan mobil mogok Sejateng DIY dengan kasus-kasus kerusakan mobil di jalanan. Nanti kita akan berikan cara-cara untuk mengatasinya secara efisien, mudah, cepat, dan bisa Anda lakukan sendiri. Oke, selamat siang.